Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam agenda diseminasi modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya insya Allah nanti kita dapatkan di yaumul akhir. Yang terhormat Ibu Farika Hanim selaku Kepala SD Islam Al-Badar serta rekan-rekan guru kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam rangka melakukan diseminasi membangun budaya positif di sekolah kita, SD Islam Al-Badar. Ada 8 hal pokok yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap murid yang ada di kelas kita pasti memiliki latar belakang yang berbeda, serta memiliki minat, bakat, bahkan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga kesiapan belajar mereka pun juga pasti berbeda. Nggih napa mboten? Nah, dari segala bentuk perbedaan itu tadi, pasti setiap murid juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan, bahkan diharuskan, kita sebagai pendidik agar mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristik mereka, berdasarkan hasil dari analisis diagnostik yang kita lakukan di awal setiap lingkup materi. Sampun dilaksanakan apa dereng pembelajaran berdiferensiasi di awal masuk, mungkin dicoba dulu berupa pemberian angket tentang kondisi siswa ketika belajar di rumah, apa yang mereka sukai di rumah, apa yang tidak mereka sukai. Begitu juga ketika di sekolah, apa yang mereka sukai di sekolah, baik itu gurunya, temannya, kemudian suasana ketika mereka belajar, itu sangat membantu kita untuk memberikan kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Dalam rangka mewujudkan lingkungan positif, terutama tentang budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini kebanyakan dari kita pasti hanya terpaku berupa peraturan yang mengikat, baik kepada murid maupun kepada diri kita sendiri sebagai pendidik. Padahal sejatinya disiplin positif merupakan cara kita untuk bisa mengajak murid untuk berperilaku baik, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid. Jika anak sudah terbiasa untuk menanamkan nilai kebajikan, maka mereka tidak akan terpengaruh lagi dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan sudah terbiasa, sudah otomatis untuk melakukan disiplin positif tersebut. Kemudian anak juga sudah akan terbiasa mengontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Ibu-ibu, menika saya tampilkan ada 2 contoh nilai kebajikan. Yang pertama berasal dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu ini salah satu lembaga pendidikan internasional, lembaga pendidikan dasar juga, yang memiliki nilai-nilai kebajikan sebagai berikut.
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, kita menuntun anak agar bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tersebut. Ibu-ibu yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan tadi akan dicapai oleh siswa karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Jika ada anak yang seperti melanggar peraturan atau memiliki karakter yang agak berbeda dengan teman-temannya, pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, menikah ibu-ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini berhubungan dengan kondisi fisik kita. Kemudian yang kedua hingga kelima merupakan kebutuhan kita secara emosional, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kelima kebutuhan inilah yang mendorong kita untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ibu-ibu, menika ada contoh kasus, ada 4 kasus. Monggo ditebak kira-kira dari contoh masing-masing kasus, manakah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini pasti ada anak yang seperti ini. Kalau tidak sambil menyanyi, kadang juga sambil mengobrol ketika mengerjakan tugas. Untuk contoh nomor 1, ibu-ibu, kira-kira kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Kok merasa dia menjadi tidak seru belajarnya karena dilarang bersenandung itu tadi? Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Nggih, kesenangan karena berhubungan dengan hobi anak tersebut. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Enggak. Enggak Bundi. Nah, ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima belum dia dapatkan. Kasus ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, merasa bosan. Napa? Kebebasan, nggih. Kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Napa? menunjukkan penguasaan tentang harga diri yang dimiliki oleh manusia. Jadi anak ini merasa dipermalukan, tidak diakui keberadaannya, apalagi berkaitan dengan kreativitas yang dia miliki jadi bahan olok-olokan. Motivasi perilaku manusia ada 3, ibu-ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu-ibu, sebagai contoh, kita sehari-hari masuk setiap pukul 6.30. Kira-kira dari panjenengan ketiga motivasi ini, mana yang paling cocok yang sebenarnya
yang membuat panjenengan tidak terlambat untuk hadir ke sekolah? Pundi cobi? Dari gurunya dulu, nggih. Nggih. Yang pertama nggih, leres Glorian nggih ngoten, saya dulu juga itu ibu-ibu. Nah, nggih, pasti ada motivasi eksternal dulu, dari luar dulu yang mempengaruhi saya harus tepat waktu, saya tidak boleh terlambat. Tuh pasti ada motivasi eksternal dulu, menghindari ketidaknyamanan, baik itu dari atasan maupun dari rekan sejawat, kemudian dari anak-anak juga, karena harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Yang nomor 2 juga begitu ibu-ibu, itu juga motivasi eksternal untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga inilah motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan kepada murid. Motivasi ketiga inilah yang jika nanti sudah dimiliki murid, maka mereka tidak perlu ada hukuman, tidak perlu diiming-imingi oleh imbalan, penghargaan. Mereka akan terbiasa untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan. Berikut ibu-ibu ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau saya ini masih sering melakukan yang konsekuensi, untuk restitusi masih harus banyak belajar dan baru tahu juga karena mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, hukuman secara tiba-tiba dan tidak diharapkan. Kemudian konsekuensi sudah diketahui hukumannya dan masuk akal jika harus dilakukan oleh murid. Kemudian untuk restitusi, berupa tawaran melakukan restitusi, anak diajak untuk mencari solusinya, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua, hukuman dibuat oleh guru. Yang konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau kamu melanggar ini, berarti konsekuensinya begini. Sudah ada perjanjian di antara dua pihak. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid, solusinya berasal dari murid, bukan dari kita. Kemudian yang ketiga, murid menjadi membenci peraturan dengan adanya hukuman tersebut. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Menika contoh kasus ketika ada anak yang sedang terlambat. Contoh kasus jika memberi hukuman, contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini pasti nggih menika wau sesuai dengan ciri-cirinya, secara tiba-tiba dan tidak diharapkan, bahkan kadang tidak direncanakan oleh guru tersebut. Kemudian konsekuensinya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ini meskipun kadang anak merasa terpaksa, tapi masih masuk akal mereka lakukan karena mereka melakukan kesalahan, akhirnya mendapat konsekuensi seperti itu. Tapi masih masuk akal dilakukan. Kemudian yang ketiga inilah yang harus kita biasakan. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Jadi ada dialog dulu dengan siswa. Ditanya dulu apa alasannya terlambat, kemudian kita tuntun siswa untuk mencari solusinya sendiri. Bukan kita yang mencarikan solusinya. Ibu-ibu, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, kita berada pada 5 posisi kontrol yang sebenarnya kita miliki. Dan alangkah baiknya kita berada pada posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer.
Manajer di sini bukan berarti kita mengatur anak, bukan, tapi menuntun anak tadi kembali melakukan restitusinya, menuntun anak untuk menemukan solusi dari masalahnya. Nah, menikah contoh dialog yang membedakan kelima posisi kontrol tadi. Kasusnya masih tentang seorang anak yang terlambat hadir di sekolah. Seorang penghukum terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini pasti dengan nada tinggi, dengan bahkan ekspresinya yang sangat garang mungkin. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya seperti ini dulu masih sering saya lakukan, bahkan sekarang. Kok nggak mesakne orang tuamu, kerja capek-capek, sampean sekolah nggak tenanan, itu sering saya lakukan. Ternyata ini posisi yang salah. Contohnya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini mengomentari anak yang terlambat tadi. Kemudian untuk posisi berikutnya sebagai teman. Nah, ini guru yang memposisikan diri sebagai teman, seolah-olah dia itu merasa sudah dekat dengan murid dan tidak ada batasan, tidak ada bedanya mana yang guru, mana yang murid, karena terlalu akrab itu tadi, dan itu sebenarnya juga tidak tepat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Bahkan kadang ini disertai dengan guyonan dengan siswa. Pemantau, kamu terlambat 15 menit, sudah tahu konsekuensinya? Pada jam istirahat, kamu harus menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, ini masih belum memberikan solusi kepada anak, tapi hanya mengingatkan konsekuensinya jika dia datang terlambat. Ngoten. Kemudian posisi sebagai manajer, kita menuntun siswa untuk mencari solusinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa rencanamu agar besok tidak terlambat lagi? Saged mboten, kula tasik. Nah, oke, apalagi kalau keterlambatan anak itu pasti terkendala dari orang tuanya. Seperti itu. Sacio itu sampai hari ini juga masih terlambat. Nggih, ibu-ibu yang mengenal Sacio nggih. Niku sampai hari ini masih nggih. Kula tang letih. Lah semuanya bangun 6:30 ngoten. Jihan. Kula dereng kenal. Lah gitu. Sacio nggih ngoten. Nggih mboten. Bangunnya semua 6:30, Bu. Ya nggih. Aku bangun dhisik terus gugah ayah, gugah uti. Oh alah ya wis. Kalau sudah seperti itu berarti kita restitusinya bersama orang tua, ngoten. Ibam, Pak, kula dereng semerap lah Ibam. Ibam. Jenengan kok apal lah Ibam. Pokoknya ngono, wong tunggal kurang ini sejabungan yo panggilnya. Wah, ngoten. Ya Allah, nggih. Nggih mboten menapa 5S. Napa 5S? Nah, nggih. Nggih. Nggih, ibu-ibu, nggih untuk posisi kontrol tadi kita diharuskan untuk menjadi manajer, terutama untuk murid-murid kita. Salah satu posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk secepatnya, nggih, bagi yang belum monggo segera karena sudah berjalan hampir 2 minggu untuk tahun ajaran baru, yaitu tentang keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas, karena itu tadi kata peraturan itu seperti mengikat, bahkan hanya menakut-nakuti murid
dan murid pun pasti mencari akal untuk melanggar peraturan tersebut. Bahkan ada juga yang menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan. Sekarang kita ganti konsep kita menjadi keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi contohnya profil pelajar Pancasila dan salah satu lembaga pendidikan dasar internasional. Tapi nilai kebajikan tersebut sudah kita sepakati, sudah kita setujui bersama anak-anak. Jadi bukan kita yang membuat. Semua warga kelas berkontribusi lewat diskusi, jadi kita dan anak-anak. Kemudian dalam bentuk kalimat positif yang mudah diingat dan dipahami. Kemarin anak-anak saya ajak membuat, saya beri patokan jangan menggunakan kata tidak, bukan, jangan, dilarang. Jadi mereka sambil berlatih berpikir agak kritis untuk mencari apa ya sikap-sikap baik yang membuatku nyaman di kelas 4A yang bisa mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Apa yang dibutuhkan siswa di kelas? Mungkin ada anak yang membutuhkan ketenangan ketika belajar. Nah, itu bisa panjenengan masukkan sebagai keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Menikah ibu-ibu sempat saya dokumentasikan bersama anak. Lah menikah sacio Bu Anim. Nah, nggih niku. Nggih. Nggih. Wala dereng sumurap lah Ibang. Nggih, menika dari anak-anak sendiri. Kemarin itu saya memancingnya karena sebelumnya memang sudah saya jadikan wah ini kesempatan dari Bu Hanim, Bu Nisa menyampaikan peraturan dari sekolah. Jadi peraturan dari sekolah tersebut saya sederhanakan lagi. Misalkan contohnya kemarin ada datang ke sekolah tepat pukul 6.30. Itu sepertinya anak-anak masih terlalu berat. Jadi saya suruh membuat kalimat sendiri. Kira-kira gimana anak-anak kalimatnya biar sampean itu nggak takut tapi malah nyaman menjalankannya. Berangkat sebelum jam 6.30 dan nyampe sekolah tidak terlambat. Banyak sekali ibu-ibu yang dituliskan anak-anak. Bahkan ada juga yang menuliskan bermain sportif. Ada juga yang menuliskan kalau meminjam alat tulis harus minta izin dulu. Ada juga yang seperti itu karena mungkin ada pengalaman di kelas sebelumnya. Jadi apa yang mereka butuhkan saya suruh tuliskan. Kemudian dari hasil anak-anak tadi saya kelompokkan ibu-ibu di gambar sebelah kiri. Saya kelompokkan menurut nilai kebajikan yang muncul. Dan menika ingkang paling kanan menika ada 2 deret menika ini nilai kebajikan tentang disiplin. Ternyata meskipun masih ada kelas saya yang sering terlambat, setiap hari sampai hari ini masih ada yang terlambat, banyak juga yang menuliskan mulailah hari dengan tepat waktu seperti itu. Hari ini aku harus datang tepat waktu. Aku harus datang tepat waktu agar bisa piket kelas seperti itu. Kemudian saya rangkum menjadi 8 keyakinan kelas yang insya Allah akan terus saya pantau lagi pelaksanaannya. Mungkin nanti sebulan lagi atau setengah semester atau bahkan nanti semester 2 perlu ada perubahan lagi sesuai dengan sikap anak-anak seperti itu. Nggih. Nggih. Orang tua, misalkan itu nanti kan pasti kaitannya dengan menyangkut apa nyatanya di rumah sudah disambung itu nanti terjadi gejolak apa enggak gitu misalkan gejolak berarti kan tetap harus mematuhi keyakinan kelasnya kan orang tua harus jelaskan. Nggih, nggih. Karena sudah kesepakatan. Nggih. Namanya kesepakatan. Nggih, kesepakatan. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih.
Nggih, memang ada. Nggih. Nggih. Nggih, memang ada Bu Hanim anu sampel buku niku. Macam-macam nggih. Nah, nggih. Lah. Nggih, banyak sekali, nggih. Nggih, harus nggih. Nggih. Nggih, Ustazah, memang harus pandai-pandai meyakinkan orang tua juga, nggih ngoten, karena anak-anak berangkatnya dari orang tua ngoten. Nggih. Dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak ini pasti mengandung nilai kebajikan dan harapannya tidak hanya diterapkan anak-anak ketika di sekolah, tapi juga akan berlanjut lagi di rumah. Makanya benar anu sanjange Bu Hanim, mature Bu Hanim niku wau, orang tua juga harus tahu supaya di rumah kita dibantu untuk melanjutkan nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan. Nah, menika ibu-ibu, kalau tadi kita hanya membahas tentang restitusi, tapi ini ada sedikit saja nggih tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini langkah-langkah kita untuk melaksanakan restitusi, untuk membimbing anak mencari solusinya sendiri. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang kita lakukan bersama murid, agar murid memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab terhadap masalah yang ditimbulkan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kita yakinkan kepada siswa, tidak apa-apa bersalah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hari ini terlambat, gak apa-apa. Kemarin juga ada kok temanmu yang terlambat. Itu cara kita menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Anak yang terlambat pasti merasa gagal, kecewa dengan dirinya sendiri, kecewa dengan orang tua yang mengantarnya. Jadi kita seolah-olah mengangkat mereka dulu dari rasa keterpurukan karena terlambat itu tadi, kesedihannya karena terlambat itu tadi. Kelas kula mawon meskipun sudah kelas 4 masih ada yang terlambat itu menangis karena mungkin dari rumah suasana sudah tidak enak dan terlambatnya bukan karena kesalahan mereka, ngoten. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Guru memahami tindakan murid sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mangke mawon langsung video, mangke saged jelas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi ibu-ibu, gunanya kita di awal tahun ajaran membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita gunakan sebagai acuan ketika anak-anak kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga membuat masalah. Dari sini mungkin tadi contohnya anak yang terlambat. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar ketika kamu terlambat? Sesuai apa tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Itu contohnya menanyakan keyakinan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Vi. Maaf Bu, saya datang terlambat. Tidak apa-apa ya Vi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemarin juga ada kok temanmu yang datang terlambat. Sekarang kita cari solusi agar kamu tidak datang terlambat lagi. Setuju? Setuju Bu. Ya Vi, hari ini apa alasanmu datang terlambat? Karena bangun kesiangan Bu. Karena tadi malam tidur jam 10. Subhanallah, malam sekali. Apa saja kegiatanmu kok sampai tidur jam 10 malam? Kasihkan mabar bersama teman-teman Bu sampai lupa waktu dan tidur kemalaman. Wah, pasti seru sekali ya Vi, bisa main game online bersama teman-teman. Iya Bu, seru sekali, saya menang terus. Masya Allah, kamu hebat. Terima kasih Bu. Tapi kalau sering tidur kemalaman, apakah baik untuk kamu ya Vi? Tidak Bu, saya menjadi bangun kesiangan dan sering pusing. Selain itu, saya juga
datang terlambat ke sekolah. Nah, itu Yafi sudah tahu. Jadi, ketika datang terlambat, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Yafi? Kedisiplinan, Bu. Kira-kira disiplin itu penting apa tidak buat kamu, Yafi? Iya, Bu. Karena saya bisa datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Benar sekali, Yafi. Dengan kita disiplin, kita bisa menghargai waktu dan pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk. Ya, Bu, saya menyesal sekali karena sudah terlambat ke sekolah. Saya minta maaf, Bu. Ya, benar sekali, Yafi. Kamu sudah meminta maaf dan menyesali perbuatanmu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih cepat dan tidak main game sampai kemalaman. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah tahu solusinya. Saya juga akan meminta tolong kepada orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang kita ke masjid ya, kita ikuti amalan pagi. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama ya, Fi. Niki nggih behind the scene-nya nggih sampean ngerpek mawon. Saestu wonten kendala suara Pak Tukang, wonten sepur liwat. Tapi mugi-mugi untuk Mas Yafi bukan hanya untuk acting saja, tapi bisa ada kesadaran dirinya. Dari situ tadi anak-anak berarti diajak untuk mencari solusinya. Bukan kita yang mencarikan, tapi mereka. Kita merestitusi mereka. Karena restitusi tadi ciri-cirinya adalah kita yang memberikan tawaran. Apa yang akan kamu lakukan? Kita tawarkan solusinya, kalian pengennya bagaimana agar tidak terlambat. Dan pasti itu sudah dipikirkan matang-matang oleh siswa. Apalagi kalau kendala terlambat berasal dari orang tua, berarti kita yang harus komunikasi bersama dengan orang tua. Ngoten ibu-ibu, dari nuampang ini. Dari awal menikah dari perubahan paradigma belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita diharapkan untuk mampu memberikan pembelajaran di kelas yang nyaman, aman, serta sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, dari adanya pembelajaran berdiferensiasi, kita juga diharapkan menanamkan disiplin positif yang berisi nilai-nilai kebajikan dan bisa kita terapkan melalui keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama anak-anak. Jika ada anak atau bahkan kita sendiri, mungkin Bu Hanim sebagai pemimpin di sini, sebagai pimpinan, jika dari kami ada kesalahan atau mungkin melanggar keyakinan, melanggar peraturan yang ada di sekolah, monggo atau mari kita belajar untuk merestitusi. Kita bersama murid, Bu Hanim bersama bawahannya. Mungkin dengan begitu kalau kita mengalami restitusi bersama pimpinan, kita bisa menerapkannya ke anak-anak. Ngoten nggih. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3 tadi, yang 2 berasal dari eksternal, yang pertama dari dalam diri kita sendiri, karena kita meyakini nilai tersebut dan diharapkan kita bisa menanamkan motivasi ketiga, motivasi intrinsik tersebut kepada anak, agar anak terbiasa disiplin tanpa diiming-imingi hadiah, penghargaan, atau bahkan ditakut-takuti oleh hukuman. Ngoten ibu-ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekilafan dari saya menyampaikan tentang materi membangun budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan pelan-pelan kita dapat menghasilkan produk berupa budaya positif tersebut, minimal di kelas kita sendiri. Nanti insya Allah jika dari kelas kita sudah menanamkan budaya positif, pasti mangke kelas sebelah, kelas depannya meri. Nah, nggih napa mboten? Mesti meri. Mugi-mugi ngoten lho nggih. Kalau seperti itu,
Nggih. Nggih. Mudah-mudahan apa ya, cara kita mensosialisasikan, cara kita mengajak teman-teman seperti itu. Kalau mungkin dari panjenengan belum pede atau belum mampu mengajak teman-teman, diterapkan saja dulu di kelasnya. Pasti nanti ada teman lah siapa yang main ke kelas mesti meri. Oh, kok apik. Nah, lah nggih, contohnya itu tadi nggih. Niku ice breaking mawon nggih. Nah, niku nggih termasuk budaya positif loh, karena bisa membantu anak untuk konsentrasi kembali. Nah, nggih. Terkendalanya kita mungkin itu belum terbiasa. Tapi kalau anak-anak kita melihat kelas lain seperti itu, mesti meri nggih mboten. Nah, itu yang biasanya mendorong kita. Mboten napa-napa, motivasi eksternal dulu. Nah, mangke lama-lama dari panjenengan, kelas kok mek ngene tok. Pasti ada rasa seperti itu. Dengan cobi pun. Nggih. Ugi. Lah gitu reni-reni. Oke. Siang 2. Nggih. Sunyi. Nah, niku biasanya untuk menenangkan murid ketika rame Ustazah, nggih to? Nah, dadose pun mboten. Nah. Nggih. Kalau belum terbiasa mungkin nggih masih ayo diam ya duduk. Nah, seperti itu. Padahal banyak sekali ice breaking yang bisa kita manfaatkan untuk menertibkan anak-anak seperti itu. Kan matur nuwun sangat, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu yang di papan tulis tertulis ada keyakinan kelas. Kalau sampean tadi kan sama Bu Nisa tentang peraturan sekolah, ya kan? Tentang peraturan sekolah, segitu banyaknya peraturan sekolah. Wah, ternyata aku harus begini, tidak boleh begitu. Nah, kalau di peraturan kan seperti itu. Tapi sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sikap-sikap yang baik, yang kita setujui bersama agar kita nyaman selama di kelas 4A. Di kelas 4A kan selama 1 tahun, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kan enggak. Ya, gitu ya. Kita nanti sebutkan sikap-sikap baik apa yang kalian mau. Entah itu sikap baik teman-temanmu, apa sikap baik dirimu sendiri, apa sikap baik yang harus saya lakukan, harus gurunya lakukan, supaya sampean betah di kelas, supaya sampean nyaman selama di kelas 4A. Boleh ketika di dalam kelas, boleh ketika bermain bersama teman-temannya. Sampean pengen sikap yang seperti apa yang kita setujui bersama-sama. Contohnya tadi, masih ingat nggak peraturannya? Satu saja, ada yang masih ingat nggak peraturannya tadi? Tidak boleh menyebutkan nama orang tua. Berarti maksudnya yang kemarin itu ya, yang suka mengolok-ngolok atau memanggil nama temannya menggunakan nama ayahnya, menggunakan nama ibunya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, nah itu berarti kalau di kesepakatan kelas kita memakai kalimat tidak menggunakan kata tidak boleh menggunakan kata dilarang. Ayo kita ganti kalimatnya yang tidak menakutkan. Misalnya ini, dilarang terlambat. Nah, itu kan seperti memarahi toh, menakutkan toh. Nah, dilarang terlambat. Kalimatnya kita ganti yang lebih ramah. Kalimatnya kita ganti yang tidak membuat kita takut. Gimana? Nah, ini ya kata-kata yang tidak kita gunakan. Tidak. Terus
Jangan. Terus dilarang. Kita cari kata lain. Loh. Jangan dipakai. Ini tidak perlu kita pakai untuk kalimat keyakinan kelas. Misalnya tadi dilarang datang terlambat. Kita rubah kalimatnya menjadi apa? Yang lebih ramah. Sing sampean malah ndak takut ngono. Gimana? Nah, itu ada kata tidaknya. Ayo, kurang sedikit. Masih ada. Ayo, kita harus tidak loh, masih ada tidak. Apa? Kita pakai contoh ya. Tadi di peraturannya apa? Dilarang datang terlambat. Nah, kan begitu. Dilarang terlambat. Ayo. Ini kan kata-kata larangan, kata-kata negatif. Kita buat menjadi kalimat positif. Jadi, sampean ketika membaca itu tidak takut. Ketika membaca itu tidak cari cara. Oh, berarti sampean mesti mencari cara. Halah, paling kok terlambat ora diseneni. Nah, seperti itu. Kalau peraturan biasanya kan sampean pasti pakai cari cara. Gimana ya cara melanggarnya? Pernah nggak punya pikiran seperti itu? Ayo, ya kan. Halah, kok paling terlambat gak diseneni gak apa-apa, terlambat 5 menit gak apa-apa, terlambat 10 menit. Nah. Ya, gimana? Contohnya itu tadi ya. Misalnya dilarang terlambat, kita rubah kalimatnya. Apa? Kita ganti datang terlambat, dilarang terlambat itu kan berarti pagi hari. Kita ganti kalimat yang lebih bisa membuat kita semangat. Loh, masih ada. Jangan mulai hari dengan loh, saya tidak. Nah, kalau kalimatnya diganti gini kan lebih menyenangkan. Mulai hari dengan tepat waktu. Itu berarti tidak hanya untuk ke sekolah. Bangun paginya waktu sholat subuh. Ayo, sholatnya tepat waktu tidak. Nah, pasti masih molor-molor, ya kan? Dengar adzan, nanti dulu masih lama. Apalagi sholat isya kan gitu. Masih lama tau waktunya sholat isya. Nah tuh, itu masih untung tidak ketiduran. Kalau ketiduran, sekarang sampean cari lagi sikap-sikap apa lagi yang bisa kita pakai untuk keyakinan kelas. Sikap-sikap yang baik ya, nanti ditempelkan di sini. Yang sudah menuliskan, ditempelkan di sini semuanya. Terus nanti kita pilih mana yang kita setujui, mana yang tidak kita setujui ya. Ingat, pakai aturan yang ini. Nah, tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata dilarang. Misal, sikapmu kepada guru bagaimana? Sikapmu kepada sesama teman bagaimana? Ketika belajar, ketika bermain, kalau hanya menulis baik kan macam-macam. Dituliskan baiknya seperti apa. Nah, itu boleh. Jangan disebutkan, kok dirungokne koncone ditulis kok. Langsung saja dituliskan ya. Nah, sekarang nanti kalau sudah selesai langsung ditempel. Satu aja, kalau sampean punya 2 boleh 2 ya. Loh, penulis apa? Tadi itu contohnya. Tidak harus diawali dengan mulai hari ini, tidak harus.
Satunya apa itu ada warna pink kayaknya. Tadi sudah disebutkan Abid, itu boleh dituliskan Abid. Misal tentang kegiatanmu sehari-hari, misal tidak bawa, tidak apa, ketika bermain, ketika sedang mengaji, ketika sedang di lab komputer, lab bahasa. Ya, samanya buat semuanya, buat sendiri-sendiri. Satu kalimat saja. Yang sudah ditempelkan di sini. Nanti kita baca bersama-sama. Apa? Gimana? Harus boleh nggak ya? Pakai kata harus. Coba ditulis saja dulu sebisanya. Nanti kita perbaiki kalimatnya. Boleh. 2 kalimat mau ambil kertas baru boleh. 2 kalimat mau pakai kertas yang berbeda boleh. Apa? Nggak usah diberi nama. Boleh wes pakai kata harus boleh. Boleh ditempel di situ. Kalau sudah ditempel. Tempel di sini. Tidak usah diberi nama. Ya, yang sudah ditempel. Sudah ditempel. Sudah ditempel. Loh. Apa? Boleh. Apa? Ryan apa? Ya sudah jadi contoh kok ini. Ini buat contohnya. Nggak apa. Ya boleh. Mulai hari ini apa gitu. Yang punya kalimat lagi, punya banyak kalimat, boleh minta kertas ini di depan ada lagi. Ambil yang mana? Diambil 1 lembar aja yang mana? Orangnya tadi yang itu bukan. Ditempel. Ditempel ya. Boleh, dihias boleh. Yang suka menghias boleh. Misal, kadang kan sampean tidak bawa alat tulis. Kadang sampean juga ada temannya yang pinjam alat tulismu. Sikap baiknya harus gimana? Ketika meminjam alat tulis atau ketika ada temannya yang pinjam alat tulis, sikap yang baik itu harus seperti apa? Boleh lagi. Loh, ada jangannya, coba dibenahi. Jangan buang sampah di teras. Kalimatnya yang positif gimana? Berarti gimana? Kalau ada kalimat jangan membuat kelas kotor, kalimat positifnya gimana? Ayo, yang belum punya kalimat, yang belum setor ke depan. Nah, dibuat kalimat yang tidak boleh. Ya? Aduh, ada. Tidak boleh. Tidak, jangan dilarang pakai kalimat lain ya. Contoh yang mana? Ya itu sudah ada. Toh tulis dulu. Nanti kalau ada yang sama nggak apa. Nggak boleh tuh. Ini kan misal contohnya di sini. Dilarang terlambat. Jangan terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kita ganti kalimatnya mulai hari ini. Boleh mulai hari dengan tepat waktu, itu contohnya tentang sudah semua. Ditempelkan aja, nggak usah diganti, biar di situ di kertas yang putih ya nempelnya. Udah nggak apa, sini aja nggak apa, sini nggak apa, nggak apa. Oh, jatuh sini nggak apa.
Banyak yang semangat lagi. Kayan itu biar ngerekam aja terus ya. Sudah? Setelah ini kita sudah? Ada yang belum? Yang pengen lebih dari satu boleh. Boleh. Seperti ini kan juga menyemangati. Mulai hari utawa mulailah hari dengan tepat waktu. Itu kan boleh. Ini juga menyemangati ini. Mulailah hari dengan tepat waktu. Itu kan juga menyemangati. Bentar toh, nunggu temannya yang belum. Apa? Kenapa? Di berarti di mana buangnya sampah kalau enggak di tempat bermain? Nah, berarti kalimatnya diganti gimana? Oh, kalimatnya diganti gimana? Buanglah sampah. Diganti gimana biar nggak ada kata sampah? Nah, itu kalimat positif. Buanglah sampah di tempat sampah. Ya, nanti saya bacakan semua. Sudah? Masya Allah, semangat sekali. Aku mau lagi. Boleh. Aku ada kuncinya. Tapi ada. Sudah? Kenapa? Kebalik toh? Kebalik nulis lagi enggak apa? Sudah? Yuk duduk, mau saya bacakan semuanya. Ya, yang belum boleh ditempel, yang mau nambah boleh ditempel. Sudah, sini, taruh sini. Oh ya, yang mana? Jangan. Gak usah. Sudah? Sudah? Mau tempel lagi? Bukan buat usilin temannya loh ya. Nah, itu bisa itu untuk keyakinan kelas kita. Biar kita tidak usil kepada teman, gimana kalimatnya? Ayo. Ayo, nggak kepikiran ide itu tadi? Bentar gitu ya, saya foto ya, bentar. Abid, nah, amen, bentar gitu, sana. Tempel aja, terserah. Ada lagi? Hah? Saya bacakan ya. Duduk, ayo duduk. Duduk dulu. Duduk dulu. Ini tadi tentang apa? Tidak boleh datang terlambat tentang apa? Disiplin, tentang disiplin. Buanglah sampah di tempat sampah, tentang apa? Tentang kebersihan. Kemudian cobalah untuk sport
sportif dalam permainan. Masya Allah, idenya bagus sekali. Tentang apa ini? Tentang apa? Tentang bermain. Berarti bermain harus bagaimana? Sportif gitu ya. Apalagi diharap setelah senam tidak berlari-lari. Tentang apa? Tidak berlari-lari. Saling menghormati. Lah, sama biasanya kalau lari-lari kan tidak tengok kanan kiri. Entah itu ada siapa, terus pokok terjang aja. Tahu-taunya nabrak temannya, nabrak ustadz-ustadzahnya. Lah, jadinya kan tidak sopan. Ada lagi nggak? Menjaga kebersihan sudah, ketika mengaji diharap tertib, berarti termasuk disiplin. Ketika belajar harus tertib. Kalau ingin meminjam barang dari teman, harus izin ke teman. Berarti ini sikap apa? Izin, meminta izin. Tentang kesopanan, tentang sopan ya. Kalau datang harus tepat waktu. Laksanakan piket kelas. Ya, berarti nanti yang kita sepakati tentang disiplin, kebersihan, sportif, saling menghormati dan sopan, baik kepada teman, kepada guru, baik di kelas maupun di masjid, di tempat bermain, lab komputer, lab bahasa, di ruang makan, ya gitu ya. Ada mau lagi? Boleh sini apa? Saya bacakan. Kita harus hormat kepada guru dan orang tua atau siapapun ya. Boleh, ini termasuk dalam sikap sopan.